Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau review sekalian unboxing juga Master RAM Solvili tipe MB14 ya, yang 14 mm. Ini boxnya warna coklat. Ini tuh global brand dari MKA. Jadi satu naungan dengan RCB. Nah, kalau dari boxnya, feeling tangannya juga emang kayak ya khas RCB ya, kokoh kayak begitu. Tapi ini lebih ekonomis, nggak pakai warna-warna, cuman box coklat ditulis sama tulisan tinta hitam kayak hitam aja kayak begini nih. Nah, ini Solvili Performance Part katanya ya, dari Malaysia. Nggak tahu nih, ini produk Malaysia beneran apa buatan Cina rebrand kayak begitu. Nah, ini ada logonya ya, N1 kayak begini. Nah, ini kodenya yang sebelah kiri, sebelah kanan ada tulisan Solvili, di bawah Master RAM, atas PT N1 Mega Sejahtera, produksi di Cina ya. Produksi masih di Cina ya, mungkin karena harganya juga jadi murah ya. Harganya 300-an. Mungkin kalau masih produksi Malaysia kayak RCBS 1, S1 itu mungkin bakal di 800 juga. Ini cuman 300, 400-an. Kemarin saya beli itu 355 di Shopee karena promo Ramadan ya. Promo Ramadan. Jadi ada potongan 355. Harga aslinya sih 400-an ya. Nah, yang didapat itu kalau kita lihat ada tabungnya. Ya, tabung ada nih, tabung. Terus ada bracketnya. Oh, bracketnya arahnya begini. Ini nih, ada bracketnya. Terus ada banjo bleeder. Ada, ini banjo bleeder. Bautnya ada, bautnya nih. Apalagi ya? Master cylinder. Oh ya, ini bodinya kan ya, bodinya ada. Level adjuster, level sama bolt one pieces. Kita coba, kita ambil. Ini ada, nggak ada. Jadi harusnya dapat baut banjo ya di sini tuh. Apa ini minus one pieces? Berarti nggak ada. Emang nggak ada. Emang nggak sengaja nggak ada. Apa gimana? Nggak tahu juga ya. Nah, kalau beli RCBS 1 tuh kalau nggak salah dapat banjo yang ada switchnya itu tuh loh, yang switch hidrolik, switch rem hidrolik, sama banjo biasa, banjo buta. Nah, ini master remnya. Oh, jangan kesini dulu lah. Yang kita dapat itu bracketnya. Ini bracketnya kuat banget, kelihatan banget, tebal, kokoh, mantep lah ya. Nah, terus kita ke tabungnya. Nah, walaupun murah, ini tabungnya bagus ya, khas RCB itu yang transparan. Bagus banget tuh, ininya juga sama kok ya, tebal-tebal kokoh kayak gitu. Sampai yang bagian ini juga ada bos-bosan itu ya, ada bos-bosan besinya, jadi nggak langsung ke plastik yang bikin retak gitu kan. Ini ada bos-bosannya, dilapisin karet. Hardwarenya juga ini ya, stainless, jadi bagus lah. Selangnya juga ini selang ya kayak RCB, ini selangnya selang tebal kayak gini, bukan selang kayak selang radiator kadang-kadang ya ada seratnya gitu. Ini mah beneran selang karet gitu. Ada klemnya atas bawah. Nanti saya mau pakai tabung RCB aja deh yang lurus kan ya. Kalau nggak salah gitu, lupa saya tabung RCB orinya di mana. Pokoknya saya mau pakai tabung RCB-nya nanti besok pagi dipakainya, dipasang. Ini mau dipasang di bit ya, mau dipasang di bit. Sebelumnya itu bit karbu saya pakai Master RAM Kakra. Kakra itu murah banget, 150 ribuan sekarang. Itu awet, udah ada 3 tahun. Tadinya mau beli sealnya doang, mumpung lebaran ada THR gitu kan ya, beli deh yang ini Solvili 350-an ya kan. Kalau R25 mau pakai RCB S1, kalau bit mah pakai ini aja lah. Udah sampai lah, cukup. Nah, ini tampilan dari dekatnya. Ada bleedernya. Cuma bleedernya itu nggak, biasanya kan tutup bleedernya nih ada karetnya ya, dari sini ke atas terus ditutup gitu kan. Ini nggak ada, jadi hati-hati nih, bisa hilang. Nah, ini pakai kunci 10 kayaknya nih. Ini pakai kunci 10. Ada penutup spion juga. Penutup spionnya ini pasang dulu sebentar. Nah,
Ini penutup spionnya. RCB juga dapat ini yang kayak begini. Itu bracketnya tembus sampai dalam tuh. Ya ini pakai kunci 8, ada bagian up. Finishing catnya ini bukan cat biasa sih. Kalau saya pegang ini kayak powder coating ya. Bagus. Nah ini tampilannya. Saya pikir kecil gitu. Kayak kakrak kan kecil ya bagian sini ya. Kakrak ini lumayan besar tuh. Ya lumayan besar. Handle-nya simple, nggak ada tekukannya. Biasanya ada engselnya kan ya kalau RCB mah di sini. Jadi kalau jatuh nanti dia naik ke atas sendiri. Kalau ini enggak, simple aja kayak begini, nggak ada lubang-lubang macam-macam. Di bagian sini kayak RCB ada marking Solvili. Solvili rada aneh gitu ya mereknya tuh. Rada aneh gimana gitu Solvili. Ya mungkin ada makna tersendiri gitu kan dari pabriknya mungkin. Nah ini ukuran 14 mili soalnya RCB S1 bawahnya master rem samurai yang 4 piston yang gede itu cukup ngedorong pakai 14 mili. Dan sekarang saya pakai kaliper yang kaliper traction yang 4 piston tuh, kaliper traction 4 piston yang kecil 4 pistonnya. Nah kalau dilihat bentuk-bentuknya kayak RT Stage ya bentuknya masternya tuh. Nah ini tampilan dari dekatnya ini mirip banget sama RCB. Ini juga pakai snap ring ya, bukan pakai baut kayak kakra saya. Ininya juga bagus. Nih bagian ini sama kayak RCB nih, bunyinya juga enak, gurih tuh. Jadi nggak gerak-geruk gitu kan. Nah, ini enak bunyi nih. Halus. Nah, ini kalau dipencet begini. Nah, tapi jangan sering-sering dipencet dalam keadaan kering kayak begini ya. Master rem itu nanti sealnya itu bisa ngelipat. Sealnya bisa ngelipat kalau lagi sial sih, tapi jarang juga. Sealnya bisa ngelipat atau bahkan sial kalau lagi sial banget sobek gitu kan. Nah, ini tampilan zoomnya. Ini zoom outnya dari luar tuh, lumayan besar bodinya kan ya, lumayan besar, nggak macam-macam, nggak aneh-aneh gitu kan ya. Sekarang kita zoom 2 kali lipat. Nah ini tampilan dari dekatnya, kelihatan banget kalau catnya ini powder coating ya. Terus ini pakai laser nih. Nah ini kualitas hardware-nya itu mirip kayak RCB, cuman ya emang minimalis aja. Jadi harganya lebih murah. Nah, ke bawah tuh drat-dratnya bagus ya, ada agak melebar sedikit ya cat-catannya. Ini kodenya juga sama kayak kode RCB nih, kayak gini. Nah, ini bagian depannya ini kayaknya pakai coating deh. Soalnya ini mirip itu loh, mirip Boss Pulley apa gitu ya. Boss Pulley pitch bike kan warnanya kayak gini, atau enggak TDR warnanya kayak gini nih. Ini licin. Bagus. Nah, handle-nya cuma ada aksen kayak gini doang, slot ke dalam satu aja. Nah, tulisan Solvili sama ada breakpoint. Jadi misal kalau kepentok jatuh apa patah di sini cetuk gitu tuh, nggak nyampe patah di sini atau nggak di mana, nggak macam-macam. Nanti besok saya bakal pasang. Sekarang udah malam ya, habis terawih ini, jadi direkam pas bulan puasa. Nggak tahu nih uploadnya pasti bukan bulan puasa ini. Nah ini mau saya tes juga di bawah mudik, nanti juga ada direkam ya kan, direkam lagi udah nyampe mana gitu kan ya, atau enggak selamat nggak dari Serang sama Sumedang gitu kan pakai master rem ini. Soalnya yang master rem kakra saya udah mulai rembes, bukan rembes ya, gimana, ngeplos gitu tuh. Jadi kayak sealnya udah mulai aus, jadi pas direm itu harus dalam, nggak enak. Biasanya kan saya kalau ngerem ini misal hand grip nih, jadi cuman gini doang tuh, gitu tuh biasanya ngerem tuh, dua jari aja. Jadi tetap ngegas atau nggak lepas gas gitu. Jadi nggak nyampe lepas gasnya, dilepas langsung cet gitu, enggak, jarang. Pasti cuma 2 jari atau enggak 1 jari malah kayak gini. Ini tampilannya worth it nggak?
Ini finishingnya bagus banget gitu kan ya, worth it banget. Untuk harga Master M 300.000 ini ngelawan lah sama kayak KTC Track ya kan. KTC Track 300 ribuan juga kalau nggak salah ya kan. Ini dapat yang radial, finishingnya ala-ala RCB gitu kan, bagus. Nah, misal kalian gak suka ini nih, gak suka tulisannya gini ngejeblak banget gitu kan, gak enak, gak bagus gitu kan, bisa beli pelindung karet handle yang punya RCB. Ada tuh 30 ribuan apa 25 ribuan, saya udah beli, udah dipasang di kakra. Soalnya udah catnya kan kakra udah mulai aus ya di sininya, maksud saya udah 3 tahun 4 tahunan gitu kan ya, jadi udah mulai pudar catnya ya kan. Jadi saya pasti kasih karet pelindung itu, taunya beberapa bulan kemudian, 6 bulan kemudian seal yang jebol ya kan. Nanti saya mau coba cabut dari kakra itu kan, karet pelindungnya mau saya pasang di sini. Kalau masalah tulisan ini mungkin kalau yang pakai stang telanjang gitu kan ya, kayak motor Scoopy, CB motor laki-laki gitu kan ya, atau R25 kayak gitu kan, bisa pakai spidol aja, spidol hitam gitu kan. Set. Paint marker lebih bagus lagi, paint marker kan lebih bener-bener gak kelihatan. Kalau kalian gak suka merek-mereknya ini, kalau yang bagian sih tinggal pakai karet gitu kan, karet handle, yang ini tinggal pakai paint marker, selesai. Jadi bersih gitu kan, gak ada macam-macamnya. Kalau di Beat kan ini ketutup, jadi yang muncul ketutup sama batok ya, yang muncul cuma segini doang. Oke, nanti saya pasang besok pagi. Itu ada toke tuh malam-malam kan ini ngerekamnya habis tarawih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa nih, jadi nggak cuman ini doang ya, dapat tabung, dapat bracket, dapat master remnya tadi pas dibuka gitu kan. Nah, ada lantai 2-nya tuh, dapat juga ini apa sih namanya ini teh, switch hidrolik ya, switch rem hidrolik nih. Nggak tahu nih ada banjonya nggak ya, dapat, nggak ada, adanya malah ring. Jadi dapat switch remnya juga, jadi nggak perlu beli lagi nih. Lumayan nih harganya, 50 ribuan atau nggak 80, malah ada yang 100. Switch remnya yang model lurus ya, bukan model nekuk. Nah, jadi tinggal pasang aja. Nanti kalau di Beat saya itu switch remnya ini harus dilepas dari sini, soalnya model cagak biasa, nggak pakai soket kayak begini. Oke, ya maaf ya telat, kelewat gitu kan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini master rem Solvili-nya udah dipasang ya, udah dipasang. Posisinya sama kayak sebelum pakai ini nih, pas masih pakai kakra ya, tuh kakra masih sama posisinya. Tapi kalau di Beat karbu, bagian apa sih namanya ini tuh, bracket spionnya harus dipapas. Nah, ini bracket spion bawaan dari Solvili-nya nih, ini bracket spion bawaan Solvili-nya itu harus dipapas sekitar 1 cm 2 cm nih, segini aja nih, kayaknya 5 mili ya, sekitar 5 mili, enggak ding, 5 mili mah segini, pokoknya segini aja nih, sampai nggak kena ini bodi atasnya. Kalau nggak dipapas ini pasti mentok, harus dijebol bagian sininya. Nah, jadi ini pakai yang punya kakra yang dulu, yang ini tuh, yang itu, jadi dipakai. Nah, feelingnya itu beda ya, feelingnya ini lebih responsif. Segini aja langsung berhenti, tadi langsung pakem. Terus switch remnya, switch hidrolik yang ini nih, nah switch hidrolik yang ini itu lebih berkualitas, ini bagus banget. Jadi responnya cepat dibanding bawaan yang kakra yang ini. Dibanding bawaan kakra yang ini, dia tuh kalau ngerem tuh nggak cepat geraknya, apa lampunya nggak cepat nyala nih. Contohnya gini, misal dinyalain nih motor nih, lampu remnya kalau dipencet tuh cepat banget, jadi gerak kayak gini aja langsung nyala. Nah, itu kesan pertamanya. Di rem juga jadi lebih pakem dibandingin yang kakra. Sensor switchnya lebih berkualitas ya, jadi cepat lampunya, nyala lampunya tuh lebih cepat. Terus
finishingnya bagus ya, dipasang, dicoba, dipegang itu enak, empuk. Jadi nggak kayak berat kayak gitu. Nanti saya review lagi kalau udah dibawa touring ke Sumedang. See you.